Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada satu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Barang siapa memberi kalian minum air secangkir karena kalian adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk dalam kehidupan daripada dengan utuh kedua tangan masuk dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Dan jika kaki menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk dalam hidup daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saya kasih dalam Tuhan. Bukan berarti bahwa nanti orang-orang kudus itu matanya hanya satu, lalu kakinya satu, atau buntung tangannya. Tidak di surga. Di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya mau untuk mengatakan kepada kita supaya apa yang membebani kita untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga, kita harus menanggalkannya. Kita bisa melihat saja di sana perumpamaannya cukup jelas. Kalau tangan kita itu dua-duanya utuh, tetapi kita harus masuk neraka. Tapi kalau yang satu yang seringkali membuat dosa, dipenggal, lalu kaki juga seperti itu, berarti tampak bahwa, oh iya, kita disadarkan bahwa seringkali ada gangguan, ada hambatan untuk kita masuk dalam kerajaan surga, tetapi kita sayang untuk membuangnya. Dan ini seringkali terjadi. Tanpa kita sadari seringkali terjadi. Contoh konkret saja. Kita bisa melihat, walaupun ini bukan fisik, bukan lebih fisik, tapi lebih dalam soal pikiran kita dan hati kita. Dalam hati dan pikiran kita, siapa yang tidak punya dendam? Semua punya dendam, jengkel, kecewa dengan orang lain, tapi dan kepingin bales gitu. Ada nggak? Ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti saya berarti istilahnya itu mengandaikan bahwa Anda nggak butuh khotbah lagi. Aku suci kabeh. Tetapi kita bisa melihat bahwa oh ya, kita masih punya dendam. Dan kita tahu bahwa itu adalah sampah. Tapi orang sayang untuk membuangnya, nggak mau dibuang, tahu bahwa itu sampah, tahu bahwa kita itu punya dendam itu dan kita sudah melakukan dosa, tetapi untuk menanggalkan di dalam dari hati kita, dari pikiran kita, tidak pernah dilakukan. Ngaku dosa, ya sesuk dendamnya itu masih dilakukan lagi, gitu. Dan kita bisa melihat ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, oh ternyata kita seringkali justru yang nggak mau buang beban yang sebetulnya ini yang menghambat kita untuk sulit untuk masuk surga. Namun kita tahu bahwa oh ya, ternyata memang sulit. Orang sayang juga untuk bisa memenggal tangan, memenggal kaki, mencungkil mata.
yang mengganggu kita untuk bisa sampai kepada Tuhan. Nah, kalau demikian, kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari saja. Kita bisa melihat bahwa, oh ya, kalau demikian, saya harus hati-hati kalau demikian. Harus mawas diri. Mencoba untuk membersihkan semuanya. Kalau kita ingin utuh masuk dalam kerajaan surga, maka kita harus setia untuk membersihkan diri kita sedemikian rupa supaya kita itu layak. Walaupun nanti pada saat menjadi jenazah, kita akan diberkati, diperciki, didupai dengan dengan wiruk segala macam itu supaya menjadi suci. Jenazahnya akan diberkati. Tetapi kita tahu bahwa memang tubuh kita ini adalah yang bisa mewujudkan dosa itu. Maka daripada didoakan oleh orang lain, maka lebih baik kita ini membersihkan dengan setia apa yang ada di dalam fisik kita ini. Nah, Ibu Bapak, Saudara, saudara kasih dalam Tuhan. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan lebih mementingkan kualitas diri kita, bukan keutuhan fisik, hanya fisik saja utuh, tetapi kualitasnya. Namun yang jelas adalah kesetiaan kita untuk mengikuti Tuhan itu harus diperlihatkan, dan itu sebetulnya menjadi tanda bahwa kalau kita menjadi garam, kita ini menjadi garam yang asin. Garam yang punya kualitas, walaupun sedikit dimasukkan di dalam adonan, itu asinnya terasa. Demikian juga dengan diri kita. Kalau kita itu betul adalah orang yang mementingkan kualitas, maka kita harus memperlihatkan diri, walaupun kita jumlahnya sedikit, walaupun kita ini juga hanya seperti ini, namun terasa betul, dirasakan oleh banyak orang. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk itu marilah kita berdoa untuk diri kita sendiri supaya kita mampu untuk menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Allah. Selamat merenungkan.